saudara, semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak Berita Banten bersama saya, Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pagar laut di sepanjang Tanjung Pasir kembali dibongkar. Melanggar dokumen keimigrasian, 5 wanita di Thailand ditangkap petugas imigrasi. Dor, polisi bubarkan balapan liar di kawasan pemerintahan Provinsi Banten di Kota Serang. Pagar laut misterius sepanjang 30 km di wilayah Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang kembali dibongkar petugas gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga nelayan. Pembongkaran pagar laut ini merupakan pembongkaran yang kedua kalinya dilakukan oleh petugas. Mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama sejumlah aktivis dan juga masyarakat turun langsung ke lokasi pagar bambu yang berjalan 700 meter dari daratan. Dalam pembongkaran ini, satu persatu pagar bambu diikat dengan tambang yang kemudian ditarik menggunakan kapal nelayan. Abraham Samad, mantan Ketua KPK periode 2011-2015 yang juga aktivis, mengatakan dirinya bersama masyarakat turun langsung membantu pembongkaran pagar bambu di Laut Tangerang. Kita terjun langsung ke lokasi pembongkaran pagar laut. Ya, kita melihat luar biasa tentara nasional kita yang tanpa lelah melakukan pembongkaran atas perintah Presiden Prabowo, dan rakyat juga turun bersama-sama TNI untuk turut membantu membongkar. Dan menurut saya ini adalah salah satu bentuk perlawanan rakyat terhadap kesewenang-wenangan, kesombongan oligarki, khususnya aguan. Oleh karena itu ini harus terus dilawan. Untuk itu, dalam pembongkaran pagar laut yang kedua ini, petugas menargetkan hingga 10 km pagar laut dapat terbongkar. Terlebih personil yang dikerahkan pun 2 kali lebih banyak daripada pembongkaran yang pertama. Tak hanya perahu karet dan perahu nelayan, petugas juga menyiapkan 2 perahu amfibi LTV. Ini dibantu dengan Angkatan Laut dari Marinir, luar biasa, ada 3 rampur jadi dilihat semua. Kemudian kami ada takbut juga untuk naik. Kapal-kapal kita dari KKP juga ada, kapal dari Angkatan Laut, dari Pol Air ada dari Bakamla, dari KPLT. Ini menunjukkan kita aparat solid, sinergi. Yang lebih kita banggakan adalah nelayan. Nelayan ini bisa mereka spontanitas mau hadir di sini dengan 233 kapalnya. Ya. Artinya apa? Ini nelayan sudah merindukan kehadiran aparat di sini. Rencananya pembongkaran pagar laut yang melibatkan petugas gabungan dan nelayan akan terus dilakukan hingga selesai. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Hingga saat ini, pagar laut di Laut Utara Tangerang sebagian masih berdiri tegak di sejumlah titik. Meski ramai menjadi sorotan, sejumlah nelayan dengan menggunakan kapal kecil seperti biasa beraktivitas rutin untuk mencari ikan. Dalang utama pembuat pagar laut yang berdiri di 16 desa dan 6 kecamatan hingga kini masih tanda tanya. Sejumlah nelayan mengaku merugi akibat hasil nelayannya sedikit dibanding pengeluaran yang besar karena telah terhalang pagar bambu. Mereka harus memutar lebih jauh untuk mencari tangkapan ikan. Sejumlah pihak menduga ada keterlibatan kepala desa dalam pembuatan pagar tersebut. Namun anggapan tersebut dibantah oleh Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kabupaten Tangerang. Pihak APDESI mengklaim tidak ada keterlibatan kepala desa dalam pembakaran laut dan tanah. Jika ada pihak kepala desa yang terlibat dan bersalah, pihak APDESI akan memberikan sanksi berupa teguran atau dikeluarkan. Juga sudah rapat dengan pengurus APDESI Kabupaten Tangerang bahwa tidak ada keterlibatan kepala desa dalam konteks tadi ikut campur ya urusan pemagaran laut,
urusan tanah, semuanya kan pembeli punya notaris, punya kuasa hukumnya. Jadi tidak ada kepala desa mengendalikan tentang pembebasan ini. Ya, saya orang utara, saya tahu persis lah kondisi yang terjadi. Termasuk pemagaran pun itu tidak. Kalau seandainya memang secara realistis aturan, ya dokumentasinya sudah siap, ya surat-suratnya sudah siap diajukan ke kementerian atau pemerintah daerah, saya rasa silakan saja. Karena kepala desa tidak punya kewenangan dalam hal ini. Rencananya Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu TNI Angkatan Laut dan Nelayan kembali membongkar bertahap pagar laut yang membentang sepanjang lebih dari 30 km di perairan utara Kabupaten Tangerang. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Berkendara ugal-ugalan, bus pariwisata yang melaju di Jalan Raya Anyar Kabupaten Serang viral di media sosial. Bus pariwisata bernomor polisi K7170KB melaju dengan kecepatan tinggi secara zigzag, berusaha mendahului kendaraan lain sambil membunyikan klakson telolet. Aksi ugal-ugalan yang dilakukan sopir bus ini pun terekam kamera pengguna jalan yang lain. Bahkan bus tersebut sempat menyerempet seorang pengendara motor hingga terjatuh. Bukannya berhenti dan menolong korban, sopir bus tersebut malah tetap meningkatkan kecepatan kendaraannya menghindari teriakan warga setempat. Diketahui insiden ini terjadi pada akhir pekan lalu. Setelah video tersebut viral, anggota Satlantas Polres Cilegon langsung bergerak dengan melakukan olah TKP, mencari identitas korban dan melacak bus beserta sopir bus. Beruntung pengendara motor hanya mengalami luka ringan akibat kejadian tersebut. Sedangkan sopir bus sudah diamankan dan telah menjalani pemeriksaan di Polres Cilegon. Korban saat ini kondisinya mengalami luka ringan dan sudah diberikan tindakan medis dari kesehatan, dan juga untuk laporan polisi juga sudah kita terbitkan pada saat kita menghampiri daripada korban. Kita sebagai anggota kepolisian untuk percepatan kita memberikan fasilitas untuk jemput bola door to door terkait pembuatan laporan polisi. Untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak kembali terulang, polisi akan menggandeng pihak Dinas Perhubungan maupun Balai Pengelola Transportasi Darat untuk menindak masih maraknya bus yang menggunakan klakson telolet, terutama di jalur wisata. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.